Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang ke berapa ini ya? 26 ya, ke-26 dan ini pertemuan dua terakhir ya. Insyaallah besok mudah-mudahan bisa selesai. Di pertemuan ke-27 kita bisa selesai dari kitab ini. Jadi ini bab tentang bagian ketiga ya dari kitab 4 langkah membaca dan menerjemah kitab Gundul. Yaitu di halaman, silakan Mas Regi buka di halaman 304, 303. 303. Yaitu bagian ketiga tasrif dasar ya. Bagian ketiga tasrif dasar, di situ ada i'lal dan idgham ya, i'lal dan idgham. Sudah ketemu Mas Regi? Sudah, Ustaz. Ya, jadi ini di ujung-ujung nih. Ini nggak ada latihannya, hanya materi sekitar sampai halaman 345. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, kita mulai. Nah, di sini tasrif logawi dasar. Jadi di sini juga selain pembahasan tentang ilal dan idgham, kalau di kemarin ya kita sudah selesai membahas tasrif istilahi ya. Yaitu tasrif istilahi itu yang mentasrif dari horizontal ya, dari fi'il madi, kemudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim makan zaman, fi'il madi yang majhul, fi'il mudhari yang majhul. Nah, itu istilahi. Nah, kalau tasrif yang ke bawah yang berdasarkan domir itu namanya tasrif lugawi. Ya. Nah, itu kan belum ya, belum disinggung. Nah, di sini pun disinggung hanya pola sulasi mujarot saja. Padahal pola sulasi mujarot itu kan ada 6 bab ya. Batu kalimana bisa turun sendiri ya, tapi di sini juga hanya 2 bab saja. Jadi nanti kita lihat. Tapi ini lengkap ya. Via sulasi mujarot meskipun ditampilkan nanti tabel-tabelnya itu adalah hanya 2 bab, tapi di tasrif juga tergantung tipenya. Karena kan misal di bab 1 kan ada yang sohih ya, kemudian ada yang ajwaf, kemudian ada yang misal gitu ya. Nah, itunya juga diperlihatkan ada yang mudhoaf, ada yang nakis, itu bagaimana tasrif lugawinya atau bagaimana tasrif berdasarkan domirnya. Nah, kemudian ada materi yang mungkin baru bagi sebagian orang, tapi sebenarnya ini materi dasar juga, yaitu bab i'lal dan idgham. Ya. Nah, coba kita lihat di sini ada tabel. Ini materinya. I'lal itu artinya membuang atau mengganti ya, atau mematikan atau memindahkan ya secara bahasa. Itu maksudnya membuang apa? Membuang harokat huruf ilah. Nah, berarti ini terjadi pada yang selain sohih, bisa itu ajwaf, nakis, atau misal. Ya, fiil-fiil yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini apa yang dibuang tadi? Harokat huruf ilat, yaitu huruf alif, ya, dan waw. Nah, di sini dirangkum ada beberapa kaidah. Kaidah ilal yang ditunjukkan di sini. Ya, jadi materinya cuma 2 halaman. Itu ilal, kaidahnya di sini ada 5 yang ditunjukkan. Pertama apa? Kaidah ilal yang pertama, penggantian waw, ya, waw huruf ilat, dan ya, itu ya huruf ilat, menjadi alif. Itu semisal kalau kita ketemu kata kola, ya kola.
Nah, padahal sebenarnya aslinya itu bukan alif, aslinya itu qawala, ya, aslinya itu qawala. Nah, jika ada wawu ya atau ya, misalnya kalau yang aslinya ya itu sayala, ya, asli sala bertanya itu aslinya sayala. Nah, jika ada wawu dan ya berharokat ya dengan harokat asli ya jatuh setelah fathah, semisal qawala ya tadi kan wawunya kan berharokat sebelumnya qafnya fathah, sayala ya-nya berharokat sebelumnya sinnya itu fathah, maka wawu dan ya-nya ini diganti dengan alif. Maka menjadi qala. Sayala menjadi sala. Ya. Dan ini terlihat ketika kita merubah menjadi fi'il mudhari'nya itu keluar aslinya. Jadi qala yaqulu ya wawu kan yang keluar. Sa'ala sala ya sala ini salah bukan salah salah ya. Ini salah ini maknanya coba kita cek dulu. Salah ya. Bukan salah ya tapi salah ini ya. Salah itu artinya mengalir apa ya. Salah yasilu ya. Salah yasilu mengalir bukan salah ya. Nah, jadi ini semisal kola ya, kola yakulu. Kok bisa tahu yakulu ada wawunya ya? Karena memang asalnya kowala ya, aslinya kowala. Tapi karena tadi kaidah i'lal itu kalau ada wawu berharokat sebelumnya fathah itu mesti diganti alif, gitu kan. Jadi menjadi kola panjang, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ibdal. Ibdal itu menukar atau memindahkan harokat wawu atau ya ke huruf sahih. Ya. Ini kaidah ilal juga yaitu menukar harokat wawu atau ya ke huruf sahih. Nah, ini masih misalnya yaswumu aslinya atau yakwulu. Misalnya paling gampang itu kan qawala kalau kita mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu mestinya kan qawala yaqwulu. Ya, mestinya kan gitu. Qawala yaqwulu, tapi susah, ya kan? Makanya ada kaidah ilal ditukar yaitu apa? Jika ada wawu dan ya berharokat, ini domah kan, yakulu. Kalau misalnya kita mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu, qawala yakwulu. Nah, ketika ada wawu atau ya berharokat jatuh setelah huruf sahih, jadi sebelumnya itu huruf sahih yang sukun, ya kok di sini kan sukun. Yas, ini yals, ini kan sukun. Maka harokat wawu atau ya tersebut ditukar dengan harokat huruf sahih sebelumnya. Jadi aslinya yaswumu menjadi sadnya yang domah jadi yasumu. Yakulu menjadi yakulu. Yilu menjadi ditukar. Sini jadi kasroh. Ya-nya yang sukun. Jadi yasilu gitu. Salah yasilu. Bukan salah yilu. Itu susah jadinya. Nah, ini sebenarnya kaidah ilal itu ini memudahkan ya, memudahkan. Kemudian yang ketiga mengganti wawu dengan ya. Nah, misal tadi masdar ini, misalnya koma kiwamun masdarnya, tapi susah kiwamun. Ya, maka ya ketika wawu atau kapan wawu diganti menjadi ya itu ketika berada di antara kasroh dan alif. Kiwamun. Ini kan wawunya di antara kasroh dan alif. Nah, maka harusnya diganti ya. Maka di sini diganti wawunya menjadi ya. Jadi qiyamun. Kuwiwa kan susah tuh. Kuwiwa. Ya, kuwiwa. Nah, maka diganti menjadi kuwiya. Ya, kuwiya. Ya. Atau ini yang kuwiwa ini berarti apa? Kapan wawu diganti menjadi iya? Itu ketika berada di pojok seperti kuwiwa ini, wa-nya yang wawu yang terakhir ya. Wawunya di pojok dan jatuh setelahnya jatuh setelah kasroh. Itu wawunya wa yang huruf terakhir ini kan sebelumnya kasroh. Ya. Maka menjadi kuwiwa menjadi kuwiya. Atau wawu sukun jatuh setelah kasroh. Misalnya miu kotun. Wawu sukun, tapi sebelumnya kasroh. Jadi bacanya miu. Ini kan susah. Maka harus di apa namanya disetarakan lah karena sebelumnya kasroh maka enaknya itu ya kan.
Jadi daripada miqatun menjadi miqatun. Nah, ini kaidah ilal. Jadi sebenarnya kaidah ilal ini jadi memudahkan lisan ya. Karena sulit adanya huruf ilat ini membuat sulit, maka dicari gampangnya dengan merubah atau menukar huruf-huruf ilat ini. Kemudian ketiga, pergantian wawu dan ya menjadi hamzah. Misalnya qawilun. Qawala yakwulu. Misalnya tadi kan qawala yakulu. Harusnya kan qawilun. Ya, tapi susah. Maka kapan ketika wawu diganti menjadi hamzah? Ketika ain fiilnya isim fa'il ya sulasi mujarad. Misalnya begini, qawilun. Maka dijadikan saja qailun. Du'aun, susah kan? Du'aun menjadi hamzah. Du'aun ketika berada di pojok dan jatuh setelah alif. Ya, du'aun ini susah. Jadi du'aun. Dan yang terakhir yaitu kaidah ilal penyukunan waw dan ya. Jadi waw dan ya-nya ini disukun. Ya. Kapan? Jika waw atau ya berada di pojok kata, di ujung nih, semisal aslinya kan yaf'ulu, kalau wazan harusnya kan yad'u atau yaf'ilu jadi ya bekiu, aslinya begitu. Tapi karena dia di ujung, di pojok kata ya dan berharokat dhammah atau kasroh yang jatuh setelah huruf yang berharokat, semisal ini ainnya berharokat, kafnya berharokat, maka nanti jadilah waw dan ya yang ada di pojok ini disukunkan. Jadi lebih mudah. Ketimbang ya yad'u mending ya yad'u, ya bekiu berat mending ya beki, seperti itu. Ini kaidah ilah. Jadi jangan heran ketika berubah ya. Ketika huruf ilatnya itu berubah ya demi memudahkan lisan. Itu Ini ilah. di Al-Quran banyak ya Ustaz ya? Banyak. Ya justru ketika di Al-Qur'an memang yang sudah diilal, ya sudah Iya. diilal. Mungkin ada beda kemungkinan itu ketika beda kiroat saja ya atau mungkin ya kiroat sih biasanya. Yang buat ilalnya ini Al-Quran atau memang bahasa Arab sebelumnya udah paham ini gitu ya Ustaz? Paham ini, kemudian diteliti, oh ternyata perubahan-perubahannya bisa dibakukan gitu dalam berupa kaidah-kaidah. Oke. Seperti itu. Jadi belakangan hilal ini. Tapi Lanjut. ini konsisten Ustaz ya? Hah? Konsi Konsisten. eh, mestinya sih ada pengecualian ya, tapi biasanya di tingkat lanjut. Tapi secara umum sih seperti ini ya. Oh, nah Ustaz. Jadi kadang kalau kita misalnya eh, bingung, misalnya kayak gini lah, misalnya kita mau memusanakan lafaz abun. Abun itu kan abun, ya abun itu kalau sendirian kan abun ya. Kalau dia asmaul khamsah kan menjadi abuka, ada wawunya kan. Nah, kok bisa ada wawunya tuh? Ya, bisa ada wawunya. Nah, itu juga terlihat ketika sebenarnya dimusanakan, ya kan. Misalnya abun. Kalau misalnya misalkan kita nggak tahu abun itu asmaul khamsah. Ya, kita tahunya mufradnya saja abun. Maka kan kita kalau baru belajar musana, kita akan bilang musananya abani. Ya, abani atau abaini. Padahal harusnya abawaini. Gitu. Harusnya kan abawaini. Nah, ada wawunya muncul. Nah, justru dengan kita tahu musananya itu abawaini, oh berarti di situ ada huruf ilat yang dihilangkan gitu ya. Itu untuk isim. Contoh-contoh isim juga ada i'lal dan idgham, tapi di sini pembahasan terkait fiil ya sebagian. Dan ini memang nggak cuma 5 ya, aslinya lebih banyak sih kaidahnya. Cuman dipersingkat oleh penulis. Lanjut. Kemudian idgham. Idgham itu sama seperti idgham di tajwid, itu memasukkan huruf ke huruf yang lain ya. Dengan tujuan sama, memudahkan. Seandainya di tajwid nggak ada idgham, susah. Ya, kita baca Al-Qur'an akan jauh lebih tidak nyaman. Nah, maka di sini ada kaidahnya dimunculkan ada 3 wajib idgham ketika mudhoaf. Ya, rodada itu harusnya roda gitu ya. Aslinya rodada. Tapi diidghamkan menjadi roda. Rodada ini cenderung banyak lebih susah mungkin ya. Kalau di kamus Al-Munawir itu ada rodada apa roda adanya? Di Kita dari kamus, roda ada lagi itu kan. di kamus.
Mestinya udah roda, Mas. Oh, mestinya udah yang ilal ya, Ustaz, ya? Iya, sudah yang ilal. Asal itu apa namanya muncul ya, ya sebenarnya jadinya deduktif sih, maksudnya ketika kita tahu kaidah oh roda ini aslinya rodada, tapi kalau di kamus-kamus bukan mencarinya dari rodada tapi langsung yang sudah modhoaf. Kayak salah itu juga ada ya di kamus. Iya, iya, langsung. Kalau sayala nggak ada, ya salah pasti keluar. Kemudian sakat tu. Ini sakat tu ini memang dua kata ya. Sakat ya, isim ya, apa fiil, sakat tu-nya fa'il ya. Nah, jika ada dua huruf yang sejenis dalam dua kata seperti satu kata, maka digabung saja jadi sakat tu. Nah, kemudian yang boleh idgham ya dalam kata yang ain dan lam fiilnya berupa dua ya. Misalnya hayya itu bisa disingkat hayya. Aslinya hayya. Ini susah. Jadi langsung saja hayya. Ya. Dan ini contohnya sedikit ya. Di sini cuma satu. Kemudian larangan idgham ya ketika bertemu dengan domir rofa mutaakhir. Ya, domir rofa mutaakhir. Maka ini nggak boleh harus rodat tuh. Ini nggak boleh rod tu gitu. Ini kan memang berdekatan ya makhrajnya dal dan ta. Ya, zonan tuh tidak zon tuh gitu ya. Karena nun ke ta itu dekat, dal ke ta itu dekat. Ini harus jangan diidgham. Kenapa? Karena ujungnya itu ada domir atau fa'ilnya kan, tak fa'il. Rodat tu ya, aku menolak, zonan tu aku menyangka. Ada tu-nya ya. Jadi nggak boleh zon tu gitu. Tapi harusnya zonan tu supaya terlihat bahwasanya di situ ada dua huruf. Ya meskipun misal roddu nanti pas ininya rodat tu gitu ya. Nanti kita lihat setelah ini ya di tasrif logawinya itu terlihat ya. Makanya di pendahuluan sebelum kita masuk tasrif logawi itu disampaikan dulu materi sedikit tentang i'lal dan idgham. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, tasrif lugawi tadi sebagaimana disampaikan di awal bahwasanya hanya dua bab saja. Lagi-lagi cuman fiil sulasi mujarot saja. Mazidnya nggak dilihatkan. Kalau mau lihat langsung saja ke kitab tasrif ya. Yang warna hijau yang ana foto di grup. Itu murah, kertasnya kertas kayak kertas koran, tapi di situ lengkap. Langsung lugawinya ada, kemudian istilahinya juga ada. Nah, di sini cuma dua bab pertama dan hanya fiil sulasi mujarot saja lagi ya. Di sini bab pertama fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Nah, kita coba nanti tester di fiil madinya saja ya untuk menguji. Nah, silakan Mas Regi dulu, silakan dibaca. Nah, fiil madi ke bawah. Nasoro, nasoro, nasoru, silakan. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma. Baliknya lagi. Nasorna, Oh, nasortun, oh iya. Nasortunna, nasortu, nasorna. nasorna. Nah, ya, nah, barakallahu fiik. Coba diganti kataba. Kataba, coba bisa fiil madinya silakan. Eh, kataba, kataba, katabu, katabat, kata katabata ya Ustaz ya? Atau katabata ya Ustaz? Iya, katabat, Katabat, katabata. katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Barakallahu fiik. Lanjut yang mudhaaf. Baca yang rodda, rodda, roddu, silakan.
yang mudha'af. Ya, madi tasrif logawinya. Dibaca dulu. Mas Regi, Mas. Rodda, rodda, roddu, roddat, roddata, 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 rodatna, rodatta, rodattuma, rodattum, rodatti, rodattuma, rodattunna, rodattu, rodatna. nah barakallahu fiik. Ya. Jadi apa bedanya? Apa yang dilihat di situ? Yang terasa beda apa? Tadi ya, pelajaran idgham di domir huwa, huma, hum, hiya, huma, sampai huma ya. Maka itu masih idgham tuh. Rodda, rodda, roddu, roddat, roddata. Nah, pas hunna karena dia bersambung dengan yang tadi diistilahkan dengan domir rofa mutaakhir. Nah, maka di istilahnya dalnya itu dibalik di breakdown lagi ya, tidak jadi idgham, tidak rod ya rodna gitu, tidak, tapi atau roddana tidak gitu ya, tidak roddana tapi rodadana sampai bawah ya, sampai nahnu itu tidak idgham. Rodadata, rodatuma, rodattum ya kan, rodadati, rodadatuma, rodatunna dan seterusnya. Nah, itu titik perbedaannya. Nah, coba untuk dilatih. Fakka, fakka coba. Fakka, fakka, fakku silakan. Mas Regi. Fakka, fakka, fakku, fakat, fakatta, fak, fakkata, fakatna, Fakakna. Fakakna. oh iya fakak ya, iya, iya. Kayak gitu ya. Silakan lanjut. Fakak, fakakna, fakakta, fakaktuma, fakaktum, fakakti, fakaktuma, fakaktunna, fakaktu, fakakna. Nah, barakallahu fiik. Lanjut, fi'il ajwaf. Mas Dwi masih meeting? Masih meeting nih. Kopi Ustaz. Hah? Oh iya. Kopi. Madura turn round. Kenapa? Madura ya, nyiapin Madura. Lanjut, yang ajwaf. Ya, yang kola. Coba, kola, kolu. Silakan. Saya Ustaz ya. 6. Kola, kola, kolu, kolat, kolata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Iya, 6 barakallahu fiik. Coba jadi jala. Jala, Jala, jala. Silakan. jala, jala, jalu, jalat, jalata, jalna, julna, Julna, betul. julta, jultuma, jultum, julti, jultuma, jultunna, jultu, julna. Nah, barakallahu fiik. Lanjut. Karena di bab pertama ya fa'ala yaf'ulu ada 4 ya. Nakis halaman 310. Akan dibaca da'a. Silakan. Da'a, da'awa, da'au. Iya Ustaz ya. Betul gitu. Da'awa, da'au. Da'au, da'at, da'ata, da'auna, da'auta, da'autuma, da'autum, da'auta, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna. Nah, barakallahu fiik. Lanjut yang semisal itu nama tumbuh ya. Nama silakan. Nama, eh, nama, namawa. Ya. Tahu dari mana wa belakangnya? Nebak aja Ustaz. Ya karena bab pertama ya, karena bab pertama tadi ya kan. Jadi aslinya itu nama wa. Ya, aslinya itu Namawa. nama wa. Da'a itu aslinya kan da'awa. Ya, gitu. Nah, lanjut. Nama wa. Namawa, namau, namau, namat, namata, namauna, namauta,
namautuma, namautum, namauta, namautuma, namautunna, namautu, namauna. Nah, barakallahu fiik. Selesai untuk fiil nakis. Nah, sini dibahas satu-satu ya. Kaidah pola sohih. Ya, kalau sohih, coba ya di sini. Kalau sohih kan mudah ya. Di sini ada hamzah wasol yang pada fiil amr berpola fiil mudhari. Ini udah tahu ya. Kalau fiil amr itu kan diambil dari fiil mudhari'nya. Misalnya yadribu berarti idrib. Mengharokati hamzah wasolnya itu ngelihat ain fiilnya kan. Karena rohnya kasroh berarti hamzah wasolnya kasroh. Begitu juga misalnya mana'a yamna'u. Ini ain fiilnya fathah. Nah, begitu hamzah wasolnya tetap kasroh. Nah, ketika hamzah wasolnya nomor 2 nih, ketika hamzah wasolnya domah, misalnya kata bayak tubuh berarti bukan iktub ya, tapi uktub ya, uktub karena ain fiilnya domah. Ya. Nah, kemudian tanda jazm ketika mufrad mudzakkar sahih akhir itu sukun. Ya kita udah belajar ya di bab i'rab lam yadrib. Dan di sini yang jadi perhatian itu ketika mudhoaf farra yafirru. Nah, farra yafirru. Ketika yafirru-nya dijazmkan misalnya kasih lam, maka bukan menjadi lam yafir, tapi lam yafirra, lam yafirra. Nah, itu yang harus kita lihat ya. Jadi malah fathah gitu ya. Lam yafirra, ya bukan lam yafir. Kemudian kalau fiilnya nakis, ini kan da'a yad'u menjadi yad'u ya. Maka ketika jazm kan apa? Hasfu harfil ilat tandanya kan. Maka jadi lam yad'u. Enggak panjang bacanya. Aslinya kan yad'u menjadi lam yad'u. Tandanya apa? Hasfu harfil ilat. Itulah. Iya. Kalau lam yafirra majzumnya tandanya apa? Lam yafirro. Kan majzum tuh. Majzum wa alamatu jazmihi apa? Ada yang tahu? Dia harusnya sukun, Ustaz. Iya, berarti kalau harusnya sukun berarti wa alamatu jazmihi sukun muqaddarah. Oh, ada Ustaz yang sukun. Ada. Itu yang nggak ada di Muyasar tuh. Lam yadrib itu kan sukun, tanda jazmnya sukun. Kan kalau tanda jazm itu kan pertama sukun, hasfun nun ya. Itu nomor 4 nanti. Kalau fi'il nakis itu hasfu harfil ilah. Nah, kalau begini fi'il apa nih? Ya firro mudhoaf itu sukun muqaddarah bilangnya. Bukan fathah. Lam ya firro jazmnya fathah bukan, tapi sukun muqaddarah. Mestinya sukun, cuman gimana ngesukuninnya gitu kan. Karena kan aslinya ya firro. Berarti kan kalau disukun ada 2 sukun jadinya. Ya fir gitu kan. Jadi nggak bisa gitu kan. Artinya apa Ustaz ya? Muqaddarah itu Ustaz. Faro berlari. Faro ya firru. Faro yauma Nah, ya itu fir. muqaddarah itu enggak Lam ya firo. muqaddarah apa artinya? Sukun muqaddarah. Oh sukun mukadaro itu sukun yang mukadaro itu yang ditakdirkan. Ya, yang ditakdirkan dianggap apa seolah-olah ada gitu ya. Seolah-olah ada. Padahal jadi tersirat saja, sukunnya itu tersirat, nggak kelihatan dan juga nggak ditulis gitu. Karena mestinya dia memang sukun, ya mestinya sukun. Cuman karena ketidakbisaan dia disukun, maka jadilah muqaddarah. Dianggap saja tersirat ada sukun gitu, muqaddarah. Hanya dibayang-bayang saja. Gitu. Beda dengan lam yadrib, itu sukunnya jelas kan di atas ba, gitu kan. Kalau yad'u itu tanda jazmnya hasfu harfil ilat, dihapus huruf ilatnya. Karena kan setelah ain itu kan mestinya wawu kan. Ya, tapi dibuang jadi lam yad'u. Ya, ada lagi pertanyaan silakan. Ya, kemudian yang keempat jazm af'alul khamsah ini hasfun nun ya, lam yadriba, lam yadribu. Ini kita sudah pelajari di bab i'rab.
Ya, kemudian isim zaman, ya isim makan, ya kemudian, nah di sini apabila dua, ini kan kita lagi bahas apa? Kaidah pola sohih ya, meskipun di dalamnya masuk juga itu mudhoaf ya, karena mudhoaf itu kan hitungannya sohih, cuman memiliki keunikan saja. Nah di sini yang ke-8, apabila dua huruf sukun bertemu maka salah satunya wajib dihapus. Ya kalau dua huruf sukun bertemu ya maka salah satunya wajib dihapus ya, kecuali apabila huruf keduanya diidghamkan maka huruf pertamanya wajib dihapus. Jadi contohnya rodun, aslinya kan rodidun, ya, harusnya rodidun. Farun, asli farirun. Failun kan wazannya failun, maka jadi rodun, farun, ya seperti itu ya. Sebentar ya, Ana izin. Nah, kita lanjutkan. Nah, Ustaz, jadi itu poin ke-8. ini kok Silakan. dibilangnya kaidah sohih Ustaz ya. Padahal kan ada yang Yang nakis ya. total, kemudian ada yang ini dan sebagainya. Iya, benar. Ya, di sini kaidah pola sahih. Wallahu alam nih kenapa dimasukkan ke situ, cuman di contohnya ya semisal wudu'u ya. Ini bukan ya. Tapi kalau faro itu masih sahih hitungannya. Meskipun dia sahih yang mudhoaf gitu ya. Untuk af ya. Kadang kan hurufnya mudhoaf kan sahih sebenarnya, cuman ada double saja. Kayak gitu. Nah, baru kaidah pola mudhoaf. Ya, kaidah pola mudhoaf. Wah, di sini ada banyak nih, ada perinciannya nih. Apa prosesnya? Diceritakan prosesnya. Ini bukan latihan baca kitab ya. Jadi di situ kaidah mudhoaf dan idghamnya. Jadi pada pola ini sama seperti pada mudhoaf pada pola fa'ala yaf'ilu. Ya. Jadi mudhoafnya sama. Ini kan kita tadi kan cuma disajikan hanya bab 1 dan bab 2 saja kan. Nanti bab 2-nya kan di halaman 316 ya, halaman 316. Nah, di sini sama ya. Jadi ya ruddu, rudda, la tarudda, maradun. Ya, ini kecuali ini nanti di bab kedua. Nah, kita baca yang bagian bawahnya dulu. Ya, di situ idgham pola mudhoaf. Ya, idgham pola mudhoaf. Misalnya kita dapat roda yarudu. Ya. Ini cuma menjelaskan saja. Yarudu itu fi'il mudhari. Yarudu asluhu yardudu. Ya, yarudu itu kan asalnya yardudu. Ya. Ala wazni yaf'ulu. Ya, kalau kita samain yardudu itu kan polanya yaf'ulu. Yardudu yaf'ulu sama. Nah, gimana proses idghamnya? Sukinatid dal, dalnya disukun, yang mana ad-dalul ula, ya, dal yang pertama berarti ain fiil ya. Jadi sukinatid dalul ula, dal yang pertama disukun ya. Jadi yar addu. Yar addu gitu kan. Kalau dalnya baru disukun. Binaklil harokati ilama qablaha sakini ya. Kemudian ditukar harokatnya kepada apa yang ada di sebelumnya. Kan tadi yar addu, kemudian ditukar ya. Maka menjadi yarud du, fasara yarud du. Ini masih susah juga. Yarud du itu masih susah juga ya. Summa udghimatid dalul ula fisaniyah. Kemudian diidghamkan dal pertama ke yang kedua. Fasara yaruddu. Nah, ini jadi lebih mudah. Jadi perjalanannya itu dari yardudu, yaruddu, yaruddu. Nah, prosesnya begitu. Enggak ujug-ujug yaruddu, tapi yardudu dulu, kemudian yaruddu, kemudian baru yaruddu.
Ya. Fasoro ya rudu. Nah, kemudian rudda. Ya, kemudian rudda. Rudda itu apa? Rudda itu fil apa? Rudda. Madi. Bukan. Madi roda. Udah. Kan Apa? Rudda fil apa? Amr. Amr bisa, majhul bisa. Ya, majhul madi bisa, ya kan? Tapi yang Oh, dibahas di sini adalah fil amrnya. Fil amrnya itu rudda. Kan kalau fil amr kan identiknya uf'ul gitu kan. Kok ini kok nggak urdut gitu kan. Kok nggak urdut tapi rudda. Nah, gimana itu jadinya? Ya sama. Fil amr itu diambil dari fil mudhari. Ya kan? Sama kan konsepnya begitu. Misalnya yaktubu menjadi uktub. Kalau tarudu harusnya gimana? Nah, di sini jadinya rudda. Kok bisa rudda? Nah, rudda asluhu tarudu. Rudda aslinya tarudu. Tarudu ini fil mudhari. Ya rudu tarudu sama kan fil mudhari. Mushtaqun min mudhari'ihil mukhatab. Ya, jadi rudda fil amr rudda diambil dari fi'il mudhari mukhatab, makanya detaknya taruddu. Nah, prosesnya gimana? Hudhifatit ta min awwalihi, dibuang taknya dari bagian awal. Tadi aslinya kan taruddu. Taknya dibuang jadi ruddu. Nah, jadi ruddu. Summa juzima bil fathati lil mufrad. Kemudian dijazm ya dengan fathah ya untuk nyuruh satu orang. Maka menjadi rudda ya fasara rudda ya fasara rudda. Kemudian fi'il nahinya tinggal dikasih la tarudda asluhul mudhari'ul mukhatabu summa zidat fi awwalihi la nahiyah, kemudian ditambahkan la nahiyah wa ghayyira akhiruhu misla akhiri amrihi, kemudian diubah bagian akhirnya semisal akhir fil amr ya, tadi kan fathah rudda tadi kan fasara la tarudda. Nah, fasara la tarudda. Kemudian marodun. Marodun ini apa? Isim apa marodun? Isim makan ya. makan. Isim makan ya kayak isim zaman. Marodun. Aslinya mardadun. Isim makan kan wazannya apa? Maf'alun. Makanya asalnya mardadun. Ala wazni maf'alun. Sukinatid dalul awula. Kemudian dal yang pertamanya disukun. Binakil harokati ila maqablaha as-sakini. Kemudian ditukar dengan apa yang ada sebelumnya. Maka jadi marod dun susah, masih susah. Kemudian diidgham summa udghimatid dal al-ula fi tsaniyah fasara maradun. Jadi itu prosesnya ya. Sebenarnya kalau tahu proses ini apa namanya terjawab ya. Kok bisa jadi begitu ya? Karena kan tadi waktu kita kemarin belajar yang tasrif istilahinya itu kita bilang kalau mudhoaf bagian pertama ada hafalin saja kan. Roda ya rudu, rodan, rodun, mardudun, rudda la tarudda, marodun, mirodun, rudda yuroddu. Mau nggak mau dihafalin. Tapi kalau misalnya sudah tahu idgham dan i'lal, ya kalau misalnya lupa hafalannya, kita dengan mudah bisa merubah dengan sendirinya. Misalnya oh dari rodada ya kita ubah aja. Jadi ya rodada yardudu ya ruddu. Berarti ya ruddu. Nah, itu akan connect sendiri. Ya, tapi lebih baik sih dihafalin untuk awalan ya. Kalau memang belum tahu kaidah idgham. Tapi dengan adanya kaidah idgham dan ilal ini menjadi lebih tersusun ya. Kita bisa tahu terjawab. Ya. Ustaz, tadi nanya Ustaz, yang rudda tadi saya agak missing waktu summa jusima bil fathi lil mufrodi itu yang darinya ruddu jadi rudda tadi kenapa dijazmkan Ustaz? Karena fiil amr itu kan bahasanya itu kan sebenarnya kalau waktu kita awal-awal ngajarin fiil sahih kan misalnya yaktubu, gimana cara membuat fiil amr? Dibuang huruf mukhatabahnya ya kan jadi aktubu. Tubuh. Nah, sebenarnya bahasanya bukan kemudian disukun akhirnya bukan begitu sebenarnya. Sebenarnya itu dijazmkan. Nah, jadi dijazmkan. Nah, kebetulan yaktubu jazmnya sukun. Jadi Oh, jazm ya. oktub, juzima itu dijazmin.
Coba kalau kita dikasihnya misalnya yansuruna atau afwan tansuruna. Coba gimana ubah jadi tolonglah mereka gitu ya. Tansuru. Tolonglah kalian. Itu sama konsepnya, dibuang awalnya, taknya dibuang jadi ensuruna. Kemudian bukan Tansuru. disukun kan, bahasanya tuh jazmkan. Nah, akhirnya jazmnya af'alul khamsah, nunnya dibuang kan, jadi Tansuru. ensuru. Oh, Nah, baru dikasih kita alif. baru tahu nih, Ustaz. Iya, jadi Oh, dijazmkan ya. dijazmkan kalau bahasa yang benernya. Jadi cara bikin filamer itu pertama dibuang huruf mudharaahnya. Kalau bahasa simpel kan biasanya kita langsung cepet aja disukunin belakangnya. Itu bukan disukunin, tapi dijazmkan. Nanti kalau Ah, ketemu fiil yang sahih akhir, mau ketemu fiil mu'tal akhir, mau ketemu fiil yang mudhoaf kayak farro begini, ya terbingung kalau disukunkan. Makanya bahasanya dijazmkan. Nah, jazmnya fiil mudhoaf itu tadi ya terlihatnya fathah gitu. Ya, padahal sebenarnya dia kan kalau ditanya tanda jazmnya apa? Sukun muqaddarah. nah, Ustaz. Sukun muqaddarah. Ya, nah itu ya apa namanya tanda jazm. Ya mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan apa namanya selanjutnya di pertemuan besok. Mudah-mudahan kita bisa cepat, nanti kalau nggak selesai nanti Anda tambahin rekaman. Karena ini hanya materi sih, nggak ada latihannya. Baik. Ada Pak Win ya. Tadi Anda mau chat lagi meeting. Nah, harus selesai meeting dari 4:30. Setengah 5 ya. Nah, ada yang tanyakan silakan Pak Win, Mas Armi. Ya, Nggak ada tadi yang dinakis saja tadi pertanyaan. Yang anti kenapa da'auta, bukan da'auti? Anti. Oh iya, itu dicoret. Kalau di buku Ana sih dicoret. Harusnya da'auti, betul. Anti Oke. da'auti, ya. Kalau di screenshot atau di PDF ini Ana coret kalau nggak salah. Ya, benar. Harusnya da'auti ya. Kalau dicetakan antum yang baru sama kan? Nah ini ya. Anti da'auti, antum da'autum. Antuma da'autuma. Nah. Baik, kalau tidak ada sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan. Tadi untuk pola mudhoaf, ya, ini kemudian kaidah pola ajwaf. Ya, di sini apabila terdapat huruf wawu hidup dan huruf sebelumnya fathah, maka ia dirubah menjadi alif. Ini sebagaimana kaidah i'lal ya. Qawala menjadi qala. Kemudian yang ke-11, apabila terdapat huruf wawu hidup sedangkan huruf sebelumnya sahih sukun, maka harokat wawu tersebut dipindahkan ke huruf sahih sukun. Ini sebagaimana tadi ya kaidah ilal yang nomor 2 ya. Yakbulu menjadi yakulu ya. Kemudian yang ke-12, apabila huruf wawu terletak setelah alif zaidah tambahan pada pola fa'ilun, maka huruf wawu tersebut berubah menjadi hamzah. Nah, ini sebagaimana kaidah ilal nomor 4 ya, kaidah ilal nomor 4. Kemudian yang ke-13, apabila huruf wawu terletak setelah alif zaidah pada pola mafa'il, maka huruf ya-nya dirubah menjadi hamzah. Maqawilu menjadi maqailun ya, maqailu ya. Jadi hamzah. Ini juga merujuk pada kaidah nomor 4. Kemudian apabila wawu terletak ya di pinggir sesudah alif zaidah, maka ditukar menjadi hamzah. Karena letaknya di pinggir setelah alif zaidah tadi. Rojawan
ala wazni fa'alan menjadi rojaan seperti itu. Kemudian fi'il madi dari fi'il ajwaf wawi, ya ajwaf wawu, apabila dimajhulkan maka harokat fi'ilnya dihapus dan harokat ain fi'ilnya dipindahkan kepadanya. Lalu wawu dirubah menjadi ya. Kuwila, aslinya kan qawala menjadi kuwila. Ala wazni fu'ila menjadi wawunya diganti kuwila. Tapi susah, qafnya jadi kasroh. Ditukar. Qila, ya, qila. Aslinya kuwila, kemudian ditukar ya, jadi ainnya jadi ya. Kuila, masih susah juga, kemudian menjadi qila. Ya, kemudian yang ke-16 fa'il dari fi'il ajwaf wawi didomahkan ya, didomahkan untuk menunjukkan wawu yang telah dihapus. Nah, jadi fa'il ya untuk fi'il ajwaf wawi ya, fi'il ajwaf wawi. Maka ketika dia kenapa didomahkan itu untuk menunjukkan wawu yang telah dihapus. Ada isyarat ada isyarat wawu di situ. Ada isyarat wawu di sana. Jadi kalau kita lihat di bab pertama itu kan ajwafnya qala yaqulu ya. Kemudian di bab kedua itu ba'a yabi'u. Kemudian di bab ketiga itu tidak ada ajwaf. Ya, bab keempat itu khofa ya khofu ya. Ya, bab kelima tala yatulu ya, dan keenam tidak ada ajwaf. Ya demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti Anda tambahkan rekaman materi ya dari halaman 313 ya sampai halaman 329. Nanti besok pekan depan kita lanjutkan bab ketiga ya, kita baca dan latihan saja sampai bab ke-6 dan selesai. So nanti ada rekaman dari halaman 313 sampai halaman 329. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini rekaman melanjutkan dars ke-26 kemarin ya, kita berhenti di di halaman 313. Anda membuat rekaman ini untuk melengkapi materi ya, sebelum nanti sore kita masuk ke pertemuan terakhir. Jadi mudah-mudahan di pertemuan terakhir itu kita bisa menyelesaikan bagian yang tersisa. Kita lihat di halaman 313. Ya, di sini ilal pola ajwaf. Ya, jadi memang di sini dirinci ya masing-masing ilal kaidah-kaidahnya, baik yang dari yang sahih ya, kemudian mudhoaf, ajwaf ya, dan nakis ya. Sebagaimana kemarin kita sudah belajar itu tasrif lugawi di bab pertama. Maka nanti berkaitan dengan kaidah ilal itu akan kembali ke halaman 305, yaitu ada 5 poin. Ya, ada 5 poin utama dan idgham ada 3 poin. Nah, kita lihat ya, di halaman 313 qala. Qala asluhu qawala. Aslinya qawala. Ala wazni fa'ala. Ya. Dia memenuhi wazan fa'ala ya. Qulibatil wawu alifan litaharrukiha munfitahi ma qablaha. Ya, fasara qala. Jadi wawunya itu diganti jadi alif. Ya,
ya, karena ada harokat fathah sebelumnya, maka jadilah qala gitu. Kemudian contoh yang lain misalnya kulna, ya. Kulna ini fi'il madi, ya. Asluhu qawalna, ya kan, fa'alna. Tapi kok tidak jadi qawalna tapi jadi kulna, maka aslinya itu dari qawalna tadi kulibatil wawu alifan, wawunya diganti alif, ya. Litaharrukiha wan fitahi ma qablaha, karena harokat sebelumnya itu kan tadi fathah. Jadi qalna harusnya gitu. Fasara qalna summa hudifatil alif liltiqa'i sakinain. Kemudian dihapus alifnya karena bertemu dua sukun, ya. Fasara qalna, ya. Summa dummatil qafu lidalalati alal wawi. Nah, kemudian qalna ini kan nggak enak ya. Ya, untuk menunjukkan bahwa yang di situ ada wawu dihapus, maka qafnya itu di dhammah, ya. Jadi lidalalati alal wawil mahdhufah fasara qulna. Jadi aslinya di situ ada wawu. Tahu dari mana? Karena qafnya itu dhammah. Kemudian yaqulu ini sudah kita bahas, asluhu yaqulu. Kemudian dia berubah jadi jadi yaqulu, ya. Dia berubah menjadi yaqulu karena nukilat harakatul wawu, ya, ila ma qablaha sahih, karena sebelumnya huruf sahih jadi ditukar. Jadi aslinya yaqulu jadi jadi yaqulu. Jadi yaqulu. Kemudian yaqulna asluhu yaqulna, aslinya yaqulna. Nah, ini dirubah, ya, diganti harokatnya karena sebelumnya huruf sahih yang sukun. Nah, maka jadi yaqulna, yaqulna. Ditukar gitu ya. Aslinya kan yaqulna menjadi yaqulna. Kemudian wawunya dibuang karena iltiqa'i sakinain. Jadilah yaqulna. Qailun ini kaidah yang ilal nomor 4 ya. Jadi diganti wawunya itu jadi hamzah. Maqulun aslinya maqulun, maqulun aslinya maqulun ala wazni maf'ulun. Ya, aslinya maqulun. Tapi karena wawunya harokat wawunya diganti karena sebelumnya sukun menjadi makulun, ya, aslinya jadi makulun. Karena wawunya double maka jadi makulun saja. Ya, summa hudifatil wawu liltiqa'i sakinain. Karena ada dua sukun yang bertemu. Kemudian fil amr kul mushtaqun min mudhari'ihi, ya. Karena semua amr itu diambil dari mudhari'nya yang mukhatab, yaitu takul hudifatita dihapus huruf mudhari'ahnya, ya. Kemudian min awalihi wajuzimal mufrad mudzakkar bisukun. Kemudian dijazmkan. Aslinya kul, ya. Kemudian dijazmkan lamnya jadi ku, aslinya kulu, ya. Takulu kan taknya dibuang jadi kulu. Kemudian dijazmkan jadi kul. Ya, karena iltiqo sakinain menjadi wawunya dibuang jadi kul saja. La takul tinggal ditambahin la nahiyah. Kemudian maqalun asluhul maqwalun, maf'alun, ya, wazannya. Nah, wazan aslinya maf'alun. Nah, kenapa bisa jadi maqalun? Karena tadi aslinya kan maqwalun. Jadi aslinya itu maqulun. Nukilat harokatil wawi ila maqablaha sahih sakin. Karena qafnya itu huruf sahih dan sukun, maqwalun. Fasara ditukar jadi maqulun. Summa qulibatil wawu alifan litaharrukiha fil asli, ya. Kemudian diubah wawunya menjadi alif, ya. Ya, karena memang kembali lagi ya, harokatnya itu ke harokat asli, ya, wan fitahi ma qablaha, ya, dan di fathah sebelumnya, maka menjadi maqalun. Fasara maqalun, aslinya maqulun, ya, maqulun. Jadi kembali lagi ke asal fathah, ya, karena mau nggak mau setelah fathah itu harus alif.
Kemudian maqailun ini ganti jadi hamzah ya, sebagaimana kaidah yang keempat. Nah, qila sekarang qila majhulnya. Asluhu kuwila, asalnya kan qawala, di dhammah awala, di dhammah awalnya di kasrah sebelum akhir, maka menjadi kuwila ala wazni fu'ila. Kemudian huzifati harakatul fa il fi'li wa hiya dhammah. Kemudian dihapus harokat fa fi'ilnya yaitu dhammah. Kemudian summa nuqilat harakatu ainil fi'li ila ma qablaha. Jadi pertama dhammahnya dihapus ya, kemudian diganti ain fi'ilnya ya. Kemudian summa qulibatil wawu ya'an, wawunya diganti jadi ya lil munasabah, maka menjadi fasara qila ya, qila. Ya kurang lebih kaidahnya sama ya, mengikuti pola ilal yang di halaman 305. Itu poin 1 sampai poin ke-5. Nah, kemudian selanjutnya kaidah pola nakis. Nah, kalau nakis apabila wawu berharokat dhammah atau kasroh sedangkan huruf sebelumnya dhammah maka disukunkan karena dhammah dan kasroh itu berat. Yad'u itu berat kan? Jadi yad'u saja. Ya. Kemudian yad'uina ini ala wazni yaf'ulu ya. Taf'ulina ya, taf'ulu, taf'ulina. Ya, maka nanti jadinya yad'uina, yad'uina, yad'uina. Ini kita bisa lihat ya, kalau di fi'il mudhari di halaman 310 ya. Ya kan aslinya tad'uina ya, tad'uina, yad'uina. Di halaman 310. Nah, jadi di sini titik yang menjadi poin adalah sebenarnya disukunkan ya huruf ilatnya yad'u, yahdi ya. Karena kasrah dan waw itu berat. Sebagaimana di pelajaran i'rab di Muyasar ya, kalau nakis yang waw sama ya itu kan ketika marfunya dhammah muqaddarah ya. Atau yahdi itu juga hasilnya kan yahdiyu ya, maka disukunkan. Maka tanda i'rabnya dhammah muqaddarah. Alasannya lithiqal karena berat. Kemudian yang kedua, apabila huruf wawu terletak pada urutan keempat atau lebih, semisal isim fa'il ini da'iyun, maka supaya lebih ringan karena sebelumnya kasroh kan, maka wawunya diganti ya jadi da'iyun. Da'iyun ini isim fa'il dari da'a. Itu kaidah pola nakis. Kemudian masuk ke bab kedua. Nah, ini fa'ala yaf'ilu dan ini yang dirinci cuma sampai bab keduanya saja ya, dari sisi kaidah dan pola i'lal idgham. Ya. Nah, sedangkan di bab kedua ini kan memang lumayan banyak ya, tipikal isimnya itu tidak seperti yang bab pertama, cuma sahih, mudha'af, ajwaf, nakis. Tapi kalau bab kedua, kalau kita ingat di halaman 259, itu lengkap ada sahih, mudha'af, misal, ajwaf, nakis, bahkan lafifnya ada yang mafruk dan makrun. Nah, kita lihat di sini doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobana. Ya, kemarin misalnya jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Ya. Jadi itu yang sahih. Kemudian yang mudha'af ada farra, farru, farrat, farrata, farrarna, farrarta, farrartuma, farrartum, farrarti, farrartuma, farrartunna, farrartu, farrarna. Semisal yang mirip itu sahha ya. Sahha, sahhu, sahhat, sahhata, sahahna, sahahta, sahahtuma, sahahtum, sahahti, sahahtuma, sahahtunna, sahahtu, sahahna. Itu yang mudha'af.
Kemudian yang misal di halaman 318 itu ada wasaba, 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 wasabu, wasabat, wasabata, wasabana, wasabata, wasabtuma, wasabtum, wasabti, wasabtuma, wasabtunna, wasabtu, wasabna. Contoh yang lain misalnya waqafa, 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 waqafu, waqafat, waqafata, waqafna, waqafta, waqaftuma, waqaftum, waqafti, waqaftuma, waqaftunna, waqaftu, waqafna. Kemudian ajwaf ya halaman 319. Ada ba'a ya, ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Ini sedikit beda nih. Bi'na. Nanti kita lihat di pola i'lalnya ya. Bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na, bi'tu, bi'na. Contoh yang lain ghoba, 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 ghobu, ghobat, ghobata, ghibna, ghibta, ghibtuma, ghibtum, ghibti, ghibtuma, ghibtunna, ghibtu, ghibna. Ya. Kemudian fi'il naqisnya itu di halaman 320 ada roma melempar, roma romaya, nah ini muncul ya-nya ya. Roma romaya, romau, romat romata, romaina, romaita romaituma, romaitum, romaiti romaituma, romaitunna, romaitu romaina. Semisal baka ya, fi'il yang lain. Baka, bakaya, bakau. Bakat, bakata, bakaina. Bakaita, bakaituma, bakaitum. Bakaiti, bakaituma, bakaitunna, bakaitu, bakaina. Ya. Kemudian lafif. Ya, lafif di sini rawa ya berarti lafif yang mafruk ya. Rawa, rawaya muncul ya-nya nih. Rawa, rawaya, rawau. Rawat, rawata, rawaina. Rawaita, rawayatuma, rawaituma, rawaitum. Rawaiti, rawaituma, rawaitunna, rawaitu, rawaina. Semisal di sini nawa yang mirip ya. Nawa, nawaya, nawau. Nawat, nawata, nawaina. Nawaita, nawaituma, nawaitum. Nawaiti, nawaituma, nawaitunna, nawaitu. Ya, aku berniat. Nawaitu, nawaina. Ya. Kemudian lafif yang mafruk. Sini waqa, waqa, waqaya, waqau, waqat, waqata, waqaina, waqaita, waqaituma, waqaitum, waqaiti, waqaituma, waqaitunna, waqaitu, waqaina. Nah, di sini juga terlihat ada fil amarnya ya. Qi ya. Qi, qiyaku, qi, qiyaqina. Itu kalau fil amarnya di halaman 322. Ya. Contoh yang lain misalnya waro ya, yang lafif, mafruk yang lain selain waqa itu waro. Maka waro, waroya, warau, warot, warota, warota, waroina, waroita, waroituma, waroitum, waroiti, waroituma, waroitunna, waroitu, waroina. Ya. Sekarang kita pretelin ya kaidah mudhaf. Ya, di sini coba kita lihat yang 19. Apabila sebuah kata terdapat dua huruf yang sejenis, di mana yang huruf pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat, maka wajib diidgham. Ya, ini kaidah idgham. Kaidah idgham di halaman 306 ya, yaitu nomor 1. Kemudian yang ke-20 ya, farirun. Ini isim fa'il kan, ala wazni fa'ilun. Jadi apabila sebuah kata terdapat dua huruf sejenis di mana kedua-duanya berharokat sedangkan huruf sebelum kedua huruf tersebut berharokat juga, maka wajib diidgham. Nah, jadi farirun aslinya jadi farun ya, farun diidgham jadi farun. Itu kaidah idgham nomor 1 ya. Kemudian yang ke-21 yafirru ala wasni yaf'ilu aslinya yafriru. Kemudian kan ro-nya sukun ya. Yafirru yafirru maka diidgham jadi yafirru. Ini fi'il mudhari'. Kemudian apabila sebuah kata terdapat dua huruf yang sejenis di mana huruf yang kedua sukun asli, maka tidak bisa diidgham. Ini yafirna ala wazni yaf'ilna. Ini ro-nya ro sukun asli. Ya, sukunnya sukun asli, maka tidak yafirna. Yafirna tidak, tapi yafirna tetap tidak diidgham. Itu larangan idgham ya. Kaidah idgham nomor 3. Ya. Kita lihat idgham pola mudhaf. Kalau mudhaf ini identik kaidahnya itu adalah
idgham ya, karena ada huruf yang double. Farra asluhu faroro ala wazni fa'ala. Ini sebagaimana sudah kita pelajari di kaidah idgham nomor 1. Yafirru ini sudah farron. Nah, farron asluhu farron. Masdar ya. Fa'lan. Farron. Akhirnya digabung. Udgimatir ra al-ula fis saniyah fasarra farron. Mungkin yang menarik di sini fil amarnya. Firra asluhu tafirru. Ya, jadi kan fil amr diambil dari fil mudhari yang dijazmkan. Ya, jadi tafirru mushtaqun min mudhari'ihil mukhatab hudifatit ta, dibuang huruf mudhara'ahnya. Min awalihi summa juzima bil fathati lil mufrad. Kemudian dijazmkan jadi firra. Udah, itulah jadi fiil amarnya. Fasara firra. Mafirun itu mafrirun, ya wazannya mafilun, kemudian mafarrun itu wazannya mifarrun, wazannya mifrarun, ya. Mifrarun kemudian ditukar jadi mifarrun, ya. Kemudian ro-nya bisa diidgham jadi mifarrun, ya. Seperti itu. Itu yang mudhaf, tidak ada yang aneh. Kemudian misal ini yang huruf ilatnya di depan. Nah, huruf wawu dapat dihapus apabila terletak di antara fathah dan kasroh. Misalnya harusnya kan wasaba yausibu. Nah, ini bisa wawu dibuang karena terletak antara fathah dan kasroh fi'il mudhari yausibu. Maka bisa jadi yasibu saja. Maka kita dapati mudhari'nya pasti wasaba yasibu. Kemudian yang ke-26 huruf wawu sukun ya terletak setelah kasroh. Huruf wawu sukun terletak setelah kasroh berubah jadi ya. Harusnya kan mif'alun wazannya. Wasaba fa'ala mif'alun. Harusnya kan miu sabun. Ini kan sulit. Jadi menyocoki karena sebelumnya kasroh. Ganti saja jadi ya, jadi mi sabun. Mi sabun. Seperti itu. Kemudian yang ke-27 terkadang huruf wawu pada masdar dihapus. Wasban. Harusnya kan fa'lan wasban. Kemudian wawunya dihapus. Dan sukun yang terletak setelahnya diberi harokat kasroh. Jadi apa? Siban. Dan diimbuhi akhiran tak marbutoh. Nah, ini masdarnya juga. Selain wasban, wawu dibuang, tak sukunnya jadi kasroh, jadi siban. Kemudian dikasih tak marbutoh jadi sibatan. Sibatan ini masdar dari wasaba. Ya, kemudian selanjutnya ajwaf. Ajwaf itu yang huruf ilatnya di tengah. Ya, ba'a itu aslinya baya'a ala wazni fa'ala. Kemudian ya-nya itu berubah jadi alif ya. Karena memang ajwafnya ketika huruf ya-nya hidup ya sebelumnya fathah, baya'a ini maka otomatis ya, mengikuti karena sebelumnya fathah dia diganti alif. Jadi ba'a. Kemudian di mudhari'nya harusnya kan yi'u. Harusnya yi'u. Ini kan susah. Maka ditukar. Ya, harokatnya jadi yabi'u. Kemudian di isim fa'il harusnya kan bayi'un. Nah, ini sama kaidah ilal ya di nomor 4. Ya-nya itu diganti hamzah jadi ba'i'un, ya ba'i'un. Ya. Mabayi'un ala wazni mafa'il juga diganti jadi maba'i'un. Ya, wazan mafa'il. Sighah muntahal jumu. Kemudian nakis yaitu yang huruf ilatnya di belakang. Ya, di sini ada yarmiyu, tarmina ala wazni yaf'ilu. Taf'alina, yarmi, termina menjadi tarmina. Ini karena jika apabila ya-nya berharokat dhammah, yarmiyu dan kasrah, sedangkan huruf sebelumnya kasrah maka disukunkan jadi yarmi. Ini seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan yang wawu yad'u jadi yad'u karena dhammah dan kasrah itu sekali lagi dia berat ya. Kemudian kalau ya-nya dihapus karena bertemu dua sukun ini pada contoh tarmina jadi ya-nya dihapus saja jadi tarmina. Iltiqa'is sakinain. Ini tidak ada yang aneh ya. Nah, sekarang kita lihat ilal, nakis, dan lafif ya terakhir.
Nanti sore kita lanjutkan di halaman 330-nya. Kita selesaikan dua ini. Ilal pola nakis, ya kita coba cari yang unik. Roma asluhu romaya, ya ala wazni fa'ala. Ya, ya-nya ditukar jadi alif karena mimnya fathah, ya kan? Karena mimnya fathah, fasara roma. Kemudian romau, aslinya kan harusnya tadi romaya, romaya, romayu, gitu kan? Romaya, romaya, romayu harusnya. Kenapa jadi romau? Ya, romayu ala wazni fa'alu kulibatil ya u alifan. Wawunya diganti alif. Ya, jadi Roma. Ya, kemudian belum bisa dibaca. Wan fitahi ma qablaha fasara Roma. Romau. Gimana? Nggak bisa dibaca kan? Roma u. Roma u. Summa hudhifatil alif. Kemudian alifnya dibuang karena lil tiqa'i sakinain jadi Romau gitu ya. Aslinya Romayu jadi wawunya kan ya-nya diganti alif jadi Roma. Romau. Susah nggak bisa dibaca. Ya, karena bertemu dua sukun dan pertemuan dua sukun ini mengharuskan alifnya dibuang. Jadi Romau. Nah, itu jadilah seperti itu. Kemudian Romat, aslinya kan Romayat. Nah, ya-nya ya diganti alif Romat. Nah, ya kayak gitu lagi sama karena alifnya iltiqoi sakinain, ya, jadi alifnya ngalah. Jadi sebenarnya sebelum ya kan romayat dari romat ini kan sebenarnya cuman menghapus ya aja ya, tapi tidak kita bilang langsung ya-nya dihapus, tapi istilahnya itu ditukar dulu ya-nya jadi alif karena mimnya fathah, kemudian barulah jadilah iltiqoi sakinain. Nah, iltiqoi sakinain itu yang menjadikan alifnya dibuang, menjadilah romat. Jadi ada proses step by stepnya. Romata kurang lebih sama, kemudian yarmi tadi sudah ya. Yarmuna, asluhu yarmiuna, yaf'iluna, harusnya yaf'iluna, yarmiuna. Ya, jadinya yarmuna. Nah, gimana ini? Ya ala wazni yaf'iluna sukinatil ya, ya-nya disukun jadi yarmiuna gitu kan. Yarmiuna summa hudhifatil alif, kemudian alifnya dibuang ya. Karena diganti alif dulu kan, maka menjadi yarmiuna summa dummatil mim, karena susah kalau yarmiuna di mimnya diganti waw yarmuna, jadilah yarmuna. Nah, dari kata yarmiuna, jadi ada step by stepnya. Tarmina dan seterusnya kita coba cari isim fa'il, ramin, asluhu ramiyun, aslinya ramiyun. Kok jadi ramin? Ya ala wazni fa'ilun, asluhu ramiyun, ramiyun. Ya, li'anna tanwin fil asli nunun sakinah. Ya, ramiyun aslinya ramiyun. Ya, ramiyun. Sukinatil ya, kemudian ya-nya disukun, lil istik, li, listik, li, listithqalid dhammah. Romiyun ya. Untuk meringankan domah ya-nya sukunin jadi romin, romin gitu kan. Fasara romin tsumma hudhifatil ya-nya dibuang saja karena bertemu dua sukun fasara romin. Summa nukilat tanwini ilal mim. Kemudian romin ini dijadiin aja tanwin. Romin jadi romin ditulisnya. Nggak pakai nun tapi pakai tanwin. Fasara romin. Nah, itu asal-usul romin. Jadi stepnya banyak. Romuna, romuna aslinya romiyuna, romiyuna ala wazni fa'ilun. Sama juga ini ya-nya disukun untuk meringankan karena susah kalau romiyun jadi romiyun gitu kan. Kemudian ya-nya ya-nya dibuang karena sukunnya bertemu jadi romiuna, jadi romiuna. Baru step selanjutnya mimnya didomah untuk mencocokkan. Karena setelahnya itu wau. Jadi romun, ya romun. Ya, kemudian fil amr irmi mustaqun min mudhari'ihil mukhatab. Ya, diambil dari fil mudhari sama aslinya itu tarmi, tarmi, taknya dibuang jadi ermi gitu kan. Kemudian summa zidat hamzah wasal jadi irmi. Ya, kemudian dijazm jadi ya-nya dibuang kan. Bihasfil ya, hasfu harfil ilat menjadi irmi saja. Irmi saja. La tarmi masih ngikutin fil amr. Ya.
Sekarang lafif. Ya, kaidah dan ilal lafif ini sama seperti fi'il nakis. Ya, karena kan ujungnya sama ya. Lafif dan nakis itu kan bedanya, kesamaannya adalah bagian akhirnya pasti huruf nakis. Bedanya kalau lafif ada dua. Ya, bedanya lafif itu ada dua apa namanya, dua huruf ilat. Ya, kadang berturut-turut, kadang diselang huruf sahih dulu. Nah, kecuali pada niatan hayyan luwiyan yaqi qi la taqi miqan. Ini beda. Karena ini memang khusus untuk lafif. Nah, kita lihat yang niyatan. Asluhu niyatan. Ala wazni fi'latan masdar. Fi'latan. Aslinya niyatan. Qulibatil wawu ya, wawunya diganti karena susah kan. Niyatan, wawunya diganti. Jadi ya, jadi niyatan. Nah, udah diidgham, kaidah idgham. Jadi niyatan. Ijtima'il wawil wal ya'i fi kalimatin wal ula sakinatun fasara niyatan. Summa udghimat, kemudian diidgham fasara niyatan. Kemudian yang bedanya lagi hayyan. Hayyan aslinya hauyan. Fa'lan. Masdar. Ala wazni fa'lan. Tapi susah kalau hauyan, maka diubah wawunya jadi ya, jadi hayyan. Kemudian digabung, diidgham jadi hayyan. Kemudian luwiyan. Aslinya luwuyan. Ala wazni fu'ulan. Masdar fu'ulan. Luwuyan. Ini kan susah. Wawunya diganti ya jadi yang wawu sukunnya jadi ya, jadi luwuyan. Luwuyan. Ya. Kemudian diidgham jadi luwuyan. Summa kusiratil wawu lil munasabah. Daripada luwuyan susah, kita tulis aja karena setelahnya ya, enaknya setelahnya kasroh. Jadi luwiyan itu lebih ringan. Ya, lil munasabah fasara luwiyan. Kemudian perbedaannya lagi yaitu yaqi di sini. Asluhu yauqiyu, wazannya yaf'ilu, harusnya kan yauqiyu. Hudhifatil wawu, kemudian wawunya diganti ya. Wa min jami'i tasarifil mudhari'il ma'lum liwuqu'iha baina fathah harfil mudhari'ati wal kasrati mithlu yathiba fasara yaqi. Jadi daripada yauqiyu ya wawunya dibuang, ini kaidah yang fi'il misal ya, huruf ilah. Apa kaidahnya? Ketika ada wawu sukun sebelumnya fathah, setelahnya kasroh boleh dibuang jadi yaqiyu. Kemudian kaidah selanjutnya kan karena kasroh berat jadi disukun jadi yaqi gitu kan. Yauqiyu berubah jadi yaqi. Qi mushtaqun min mudhari'ihil mukhattabi wa huwa taqi. Ya, taqi fil mudhari'nya. Kemudian tak huruf mudhari'nya dibuang jadi qi saja. Kemudian dijazam jadi ya-nya dibuang. Huruf jazmnya nakis ya. Itu kan harfu hasfil illah. Jadi ya-nya dibuang. Wa hudhifatin nunu minal baqi ghairan nuni jam'il muannas fasara qi saja. Qi saja itu udah fi'il amr. La taqi sama. Kemudian miqon. Miqon asluhu miuqon ala wazni mif'alun. Ya. Ala wazni mif'alun. Ya, wazan apa itu mif'alun? Ya. Wazan isim alat ya, mif'alun, miqon. Nah, gimana kaidahnya? Aslinya mif'alun, miuqon, ya harusnya miuqon. Qulibatil wawu ya'an ya. Diubah wawunya jadi ya, jadi miqon lil munasabah untuk memudahkan daripada miu ya. Karena sebelumnya kasroh maka menjadi miqon. Ya, demikian semoga bermanfaat. Itu materi tambahan untuk hari kemarin. Jadi nanti sore kita langsung bisa pelajari sisanya di halaman 330 dan latihan-latihan untuk mauzun yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.